Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di kelas ini hari ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama ibu akan cek dulu absen hari ini siapa aja yang nggak masuk. Alhamdulillah ternyata di sini semuanya masuk semua ya. Nah, coba kalian siapkan buku paket akidah akhlaknya. Coba dibuka bukunya halaman 49. Sudah belum? Ada? Nah, coba kalian lihat halaman 49 itu sekarang pembelajaran ke-5 tentang indahnya berperilaku terpuji. Bagian ke-2. Sudah pada siap belum hari ini menerima materi dari ibu? Coba sekarang kalian buka telinganya, mulutnya dikunci, waktunya kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Siap? Kasih. Sekarang dengar ya, ibu akan bercerita. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi nih, ada seorang perempuan yang bernama Siti Masitoh. Coba, ada yang tahu nggak? Siti Masitoh itu ada di zaman Nabi apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Siti Masitoh ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ibu ceritakan ya sekarang. Dulu pada zaman Nabi Musa hiduplah seorang raja. Ada yang tahu rajanya raja siapa? Ya, Raja Fir'aun. Hiduplah seorang Raja Fir'aun beserta istri, anak-anak, dan para pengikutnya. Namun di saat anaknya sedang memerintahkan seorang pelayan untuk menyisir rambutnya, coba ada yang bisa tebak siapa pelayan itu? Ya, pelayan itu bernama Siti Masitoh. Pelayan itu berkata, bukan pelayan. Anak itu berkata, ibu ini contohkan pakai bahasa ibu ya, biar kalian mudah paham. Pelayan, sini, kemari. Coba kamu tolong rapihkan rambutku. Ucap anak Fir'aun itu. Baik, Nona, baik yang mulia, kata Siti Masitoh. Kemudian Siti Masitoh menyisir rambutnya anak Fir'aun, menyisir dengan sangat rapi. Tetapi tidak sengaja sisir itu terjatuh dari tangan Siti Masitoh. Ada yang tahu nggak apa yang dikatakan oleh Siti Masitoh ketika sisir itu jatuh? Siti Masitoh dengan lantang mengucapkan kata astagfirullahalazim sambil mengambil sisirnya. Kemudian anaknya anaknya Raja Fir'aun itu berkata kepada Siti Masitoh, apa yang kamu katakan tadi? Kaget anaknya Fir'aun itu, anaknya Raja Fir'aun. Tidak tuan, tidak nyonya, tidak non, pokoknya seperti itu ya ibaratkan. Kamu berbicara apa? Saya baru dengar. Kemudian Siti Masitoh hanya menjawab tidak apa-apa. Setelah selesai menyisirnya, Siti Masitoh kembali ke pekerjaannya semula. Lantas datanglah seorang prajurit ininya Raja Fir'aun, prajurit raja Fir'aunnya datang. Ada prajurit datang
Kemudian anaknya yang pertama, anaknya Fir'aun bertanya, hei hei hei, karena kan sombong ya, mungkin dia jadi berkatanya hei hei hei, apa kamu pernah mendengar kata astag apa ya? Terus prajuritnya bilang, astagfirullah, nyonya non, kata si pelayannya, kata si prajuritnya. Gak lama bilang anaknya yang tadi disisir, ya itu kata itu, saya baru mendengar kata itu. Itu adalah kata yang apa sih namanya, kata yang diucapkan atau sesuai ajaran si Musa, si penyihir itu. Karena di zaman Nabi Fir'aun, Musa itu dikenal dengan sebutan penyihir. Terus ditanya sama prajuritnya, siapa yang mengucapkan itu? Kemudian si anaknya Raja Fir'aun bilang, yang mengucapkannya tadi Siti Masitoh. Oh ya, sekarang kamu biasa aja ya, nggak usah ngomong apa-apa, pura-pura tidak tahu, biar saya yang bicara kepada raja bahwa ada pengkhianat di istana ini. Kemudian itu prajuritnya itu datang, pengawalnya datang, ya bisa bilang prajurit atau pengawal ya, datang ke Raja Fir'aun. Raja Fir'aunnya duduk di singgasananya ya, duduk. Terus bilang kayak gini, Raja, ada yang ingin hamba katakan, ada yang ingin hamba laporkan. Raja Fir'aun dengan angkuhnya berkata, apakah ini ada hubungannya dengan Nabi Musa? Kemudian pelayannya langsung prajuritnya kaget, oh iya tentu, apa yang ingin kau katakan? Ucap Fir'aun, begini tuan, begini raja, ternyata di istana ini ada pengkhianat, ada pengikut penyihir Musa. Seperti itu. Kemudian Raja Fir'aun kaget, apa? Kamu jangan seenak-enaknya ngomong kayak gitu, mana mungkin di istanaku ada seorang pengkhianat. Siapa yang mengucapkan seperti itu? Bawa orangnya padaku. Kemudian prajuritnya bilang, yang saya tahu dari anak yang mulia raja, dia mengatakannya. Siapa yang mengatakannya seperti itu? Siti Masitoh katanya. Kemudian dipanggillah anaknya, ditanya sama Raja Fir'aun, dan ternyata memang benar. Habis itu Raja Fir'aun murka, beliau marah. Selanjutnya Raja Fir'aun memanggil Siti Masitoh beserta keluarganya langsung. Setelah itu Raja Fir'aun dengan angkuhnya dia bertanya kepada Siti Masitoh, apakah kamu yang mengikuti ajaran penyihir Musa itu? Siti Masitoh dengan yakin menjawab, iya, saya mengikuti ajaran Musa dan saya percaya adanya Allah. Kamu tidak takut oleh saya? Kamu akan dihukum, akan direbus hidup-hidup. Apakah kamu tidak akan berubah pikiran untuk kembali lagi menyembah saya? Kata Raja Fir'aun. Terus bilang Siti Masitohnya, tidak, saya yakin sekali kalau saya hanya menyembah Allah. Kemudian Raja Fir'aun menyuruh para prajuritnya untuk menyediakan kayak mangkuk yang besar yang berisi air. Ambilkan mangkuk yang besar, panci besar yang berisi air, dan simpan bara api di bawahnya. Setelah disiapkan, Raja Fir'aun berkata sekali lagi, saya tanya sekali lagi, saya memberikan kesempatan kepada kamu, wahai Siti Masitoh. Apakah kamu tetap yakin dengan apa yang kamu ucapkan? Apakah kamu akan tetap yakin memilih ajaran si penyihir Musa itu? Kemudian Siti Masitoh dengan tegas, ya, saya yakin.
Awalnya Siti Masito memang ragu, tapi keluarganya, suaminya, anaknya meyakinkan, kamu harus yakin kalau ini agama kita, kalau ini ajaran kita, kalau hanya Allah yang kita sembah, bukan raja itu, ucap salah satu keluarganya. Kemudian Raja Fir'aun melempar, diwakilkan oleh prajuritnya, melempar suaminya. Lihat, gara-gara kamu suami kamu mati, gara-gara kamu mengikuti ajaran Nabi Musa suamimu mati. Saya tanya lagi, apakah kamu tetap yakin bahwa kamu akan mengikuti ajaran Musa si penyihir itu? Siti Masito tetap teguh, ya saya yakin. Kamu tidak kasihan melihat anakmu akan saya rebus hidup-hidup? Saya tetap yakin. Dan kalian tahu apa yang dikatakan anaknya? Anaknya berkata, ibu tunggu, aku tunggu ibu di surga. Ibu harus tetap yakin. Fir'aun tambah murka mendengar itu. Lalu Fir'aun menyuruh prajuritnya untuk memasukkan anaknya itu ke dalam air yang bergejolak, yang panas itu. Kemudian Fir'aun bertanya sekali lagi, Siti Masito, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa kamu tidak kasihan melihat bayimu yang masih kecil itu harus direbus hidup-hidup? Dari situ Siti Masito agak bingung, agak kasihan melihat bayinya masih kecil harus merasakan direbus. Tetapi disitulah mukjizat Allah datang. Tiba-tiba bayi yang tidak bisa bicara itu, karena izin Allah, karena kuasa Allah, bayi itu berbicara. Ibu harus yakin dengan keyakinan ibu menyembah Allah. Biarkan aku, kita akan bertemu di surga nanti bersama ayah dan yang lainnya. Dan dari situ keyakinan Siti Masito makin bertambah, makin yakin bahwa pilihannya menyembah Allah, meyakini Allah, dan mengikuti ajaran Nabi Musa itu benar. Dan dia berkata dengan lantang, saya yakin akan tetap menyembah Allah, saya yakin akan tetap pada apa yang saya pegang saat ini. Wah, dari situ Fir'aun murka, Fir'aun marah. Sudah, lemparkan saja mereka berdua. Nah, setelah dilemparkan, ternyata ada yang tidak diketahui Raja Fir'aun dan yang lainnya dan para pengikut Raja Fir'aun. Sebelum keluarga Siti Masito dimasukkan ke dalam air yang mendidih, ternyata Allah sudah mencabut nyawa mereka agar mereka tidak merasakan apa atau bagaimana air itu mendidih, panasnya air mendidih itu. Dari situ Raja Fir'aun murka semurka-murkanya. Tapi itu adalah kisah yang sangat patut kita contoh. Kisah Siti Masito di zaman Raja Fir'aun. Coba dari situ, ada yang bisa mengambil kesimpulan tidak? Apa yang harus kita ambil dari ceritanya? Ibu kasih contoh. Hikmahnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti kita harus diajar untuk bersabar. Nah, jadi inti dari materi pembelajaran hari ini adalah kita harus belajar bersabar. Paham sampai sini? Ibu tadi berceritanya memang menggunakan kata-kata ibu karena biar kalian paham. Kalian bisa baca lagi di bukunya, di situ ada percakapan dari Siti Masito, anaknya, pengawalnya, sampai Raja Fir'aun juga ada. Nah, tugas dari ibu, coba kalian baca lagi
Kemudian ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian. Minggu depan ibu tes. Oke, bisa? Ada pertanyaan sampai saat ini? Alhamdulillah, karena berhubung waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dan lengkap, tidak ada yang sakit ya. Oke, sekarang ingat tugas Ibu, ingat apa yang Ibu sampaikan dan ambil hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.